Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya. Oke anak-anak ya. Semangat ya. Oke, dalam sehat semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini ya, tolong dicek dulu ya. Samping kiri kanan di atas meja atau dalam laci, jika ada sampah bekas makanan tolong dibuang dulu di kotak sampah. Silakan. Oke, sudah bersih? Sudah rapi? Sudah. Duduk dengan rapi. Oke. Posisi siap duduknya ya. Oke. Baiklah anak sekalian ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini ya, ada baiknya kita memulai dengan doa ya. Supaya pelajaran kita pada hari ini dapat kalian cerna dengan baik ya, dapat kalian pahami dengan baik dari awal sampai akhir dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak sekalian ya. Silakan ketua kelas Agus pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke anak-anak, ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Oktaria tidak hadir. Keterangannya apa? Sakit. Yang lain hadir ya. Oktaria sakit. Oke, yang sakit ya kita doakan supaya lekas sembuh ya, supaya bisa masuk sekolah seperti biasa dan ikut kegiatan pembelajaran. Oke, anak-anak sekalian masih semangat? Masih. Oke, biar lebih semangat seperti biasa, sebelum kegiatan pada dimulai kita SPG terlebih dahulu. Oke ya, biar nama semangat ya. Oke, ikuti instruksi dari ibu ya. Perhatikan ya. Kalau ibu bilang tepuk satu, H sebelah kiri. Kalau ibu bilang tepuk dua, Hi sebelah kanan. Kalau ibu bilang tepuk tiga, ke depan, tangan seperti ini, ya. Oke, nanti ibu kian lama kian cepat, ya. Nanti ibu selang-seling 3, 2, 1, 2, 3, 1 ya. Kalau terakhir ibu bilang tepuk 1, 2, 3, H, Hi, Hu, Mana? bisa? Coba ya, kita mulai ya. Perhatikan ke depan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3, Oke, udah semangat ya? Oke, kalau sudah semangat seperti itu, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Oke, anak-anak sekalian ya, ada yang masih ingatkah materi sebelumnya atau materi minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Coba angkat tangannya. Saya Bu. Oke, Agus silakan. Apa judul materi minggu lalu? Materi minggu lalu tentang proses bisnis, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Proses bisnis, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Ada yang bisa menjawab apa itu? Proses bisnis, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Saya Bu. Oke, habis kembali silakan Gus. Proses bisnis, manajemen perkantoran dan layanan bisnis adalah disiplin yang berkaitan dengan pengelolaan operasional dan administratif suatu organisasi atau perusahaan serta penyediaan layanan yang efisien dan mendukung kegiatan bisnis. Oke, terima kasih. Tenang dulu Kak Agus. Oke, judul kita hari ini yaitu tentang peluang
manajemen perkantoran dan layanan bisnis ya. Oke, anak sekalian, pada bab sebelumnya ya kita sudah membahas tentang proses bisnis, manajemen perkantoran dan layanan bisnis ya. Kita seringkali mengadakan sebuah observasi ya. Oke, hari ini kita akan materi tentang peluang usaha, tentang profesi ya. Perlu Anda ketahui bahwa namanya profesi ya adalah pengetahuan lebih yang kita miliki ya, pekerjaan kita miliki. Jadi anak-anak sekalian, jikalau ingin bekerja sesuai dengan profesi kalian, ya kan, bekerja dengan baik, tekuni profesi kalian dengan baik. Apa kalian ingin bekerja sebagai seorang karyawan kantor, ya kan, menjadi seorang PNS, menjadi guru, ya, atau menjadi karyawan swasta bekerjasama dengan tim, atau kalian menjadi seorang wirausaha di bidang bisnis dan manajemen. Jadi kalian anak-anak muda ya harus bisa melihat peluang usaha ya, peluang bisnis yang ada di depan hadapan kalian, ya kan? Kalian harus mencari nih, ya kan? Profesi apa yang harus kalian tekuni sesuai dengan minat kalian, kemampuan kalian, pendidikan kalian, ya kan? Jadi harus kalian tekuni. Jadi kalian harus melihat peluang usaha, peluang bisnis, ya. Tuh ya, anak sekalian. Oke, profesi, ya. Di antara kalian, adakah yang tahu apa itu profesi? Oke, Lana, silakan. Apa itu profesi menurut Lana? Profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi. Profesi juga merupakan suatu pekerjaan yang menuntut etika khusus serta dedikasi yang tinggi. Dan profesi juga merupakan mempunyai kode etik yang jelas. Oke, menurut Lana nih profesi adalah kan sebuah pekerjaan yang memiliki keterampilan khusus, ya, pengetahuan khusus, memiliki kode etik. Nah, ya, profesi. Tepuk tangan untuk Lana. Oke, teman belajar ya sebelumnya ya. Oke, sudah mengalami materi sebelumnya yang disampaikan. Oke, selanjutnya ada yang bisa memberikan contoh nih jenis-jenis profesi yang ada di lingkungan sekolah. Ada yang bisa memberikan contoh? Banyak tuh, ada berapa macam jenis-jenis profesi yang ada di lingkungan sekolah yang pernah kalian lihat? Saya Bu. Oke, ini ada apa? Jenis yang pertama, kepala sekolah. Oke, ada lagi yang bisa menjawab? Oke, Juliana apa? Guru. Siapa lagi bisa menjawab? Fitria apa? Tenaga administrasi atau staf TU. Oke, tenaga administrasi atau staf TU. Ada lagi? Ayo, Oke, Rifki apa? security. Security, good. Rifki ya. Ada lagi yang bisa menjawab? Contoh jenis-jenis profesi yang ada di lingkungan sekolah. Iya, kepala perpustakaan. Ya, ada lagi? Dia seorang bendahara sekolah, Bu. Itu profesi dia kan di dalam lingkungan sekolah. Oke ya. Oke. Selanjutnya, ya. Ibu akan ya menyampaikan ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Apa sih tujuan pembelajaran? Jelaskan dulu ya, perhatikan. Ada di depan PowerPoint ya. Tujuan materi ini maksudnya adalah tujuan kalian yang harus dicapai pada saat materi hari ini. Jadi di depan ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian ampuh, ya, yang harus kalian kuasai, ya, yang harus kalian dapati pada saat di akhir pembelajaran, ya. Yang pertama tujuannya coba dibaca dulu. Agus, silakan baca tujuan pertama, Gus. Mengidentifikasi profesi di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis secara mandiri. Oke, yang kedua coba dibaca. Maya, tujuan kedua Maya, silakan. Mendeskripsikan pekerjaan di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis secara kreatif dan mandiri. Oke, selanjutnya coba dibaca dulu. Suci, nomor 3 silakan. Mengidentifikasi wirausaha di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis melalui gotong royong kreatif dan mandiri. Oke, tangan dulu selanjutnya. Tujuan kembali nih. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini harus kalian capai ya di akhir pembelajaran. Yang pertama, ya, peserta didik dan
atau nilai ya, asesmen penilaian ya yang akan Ibu lakukan pada kalian di pembelajaran hari ini. Yang pertama ya, Ibu akan menilai ya pembelajaran, asesmen pembelajaran dengan cara penilaian asesmen diagnostik ya. Apa itu asesmen diagnostik ya? Apa itu penilaian asesmen diagnostik ya? Ibu akan melakukan penilaian di awal pembelajaran. Seperti yang tadi Ibu menanyakan pertanyaan formatif. Apa itu contohnya? Siapa yang tahu tentang profesi, ya kan? Siapa yang tahu tentang contoh jenis profesi ada di Indonesia? Sekolah itu sudah ada nilai untuk kalian yang menjawab, paham ya? Oke. Yang kedua, asesmen kedua Ibu akan memakai asesmen formatif, penilaian secara formatif. Maksudnya apa? Nanti di kegiatan inti ya, di pertengahan, di pas masuk di bab ya terakhir, Ibu akan membagikan sebuah LKPD, lembar kerja peserta didik. Situ kalian akan bekerja secara bersama-sama, mendiskusikan secara berkelompok ya. Dengan LKPD, diskusi kelompok di meja kelompok masing-masing ya kan. Bagaimana cara kerjasama kalian dengan baik dan benar. Nanti selesainya kalian akan mempresentasikan ke depan hasil dari diskusi kelompok kalian. Ya nanti kita menilai nih siapa yang kreatif, ya kan? Siapa yang cepat tanggap, itu kan? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok lain, ya? Siapa kelompok siapa nih? Siapa yang kerjasamanya dengan baik, gotong royongnya ada, ya kan? Saling berbagi tugas, itu akan Ibu nilai, ya. Jadi pada pertanyaan hari ini Ibu akan memakai dua asesmen penilaian. Yang pertama asesmen penilaian diagnostik, yang kedua asesmen penilaian formatif. Ya, nanti di akhir ya diskusi kelompok akan ada yang namanya kesimpulan dari masing-masing kelompok. Nah, nanti ya, jadi pas selesai diskusi kelompok, setiap kelompok siapkan ya kesimpulan dari masing-masing kelompok perwakilan. Paham ya? Selanjutnya bagi penutup nanti kita akan ada yang namanya refleksi. Itu juga per kelompok. Jadi setiap kelompok ada perwakilan apa istilahnya? Mengekspresikan ya. Tuh. Kasih ekspresi kalian, bagaimana ekspresi kalian pada hari ini, namanya refleksi siswa. Kelompok siapkan refleksi kalian, siapkan kesimpulan kalian per kelompok. Kita sudah paham? Paham ya? Sudah dilakukan ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke penjelasan materi pada hari ini. Oke ya, silakan anak-anak perhatikan poin-poin dari depan ya. Oke, gurunya sudah tahu ya. Peluang usaha ya dan profesi atau pekerjaan ya di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Oke ya. Selanjutnya yang pertama ya, pada yang depan ada pengertian profesi ya. Oke, lihat ya. Profesi adalah suatu pekerjaan yang berbasis pengetahuan yang luas dan keahlian tertentu ya. Dia menuntut tanggung jawab sosial dan moral kepada masyarakat. Itu salah satu pengertian profesi. Selanjutnya, seorang yang menekuni suatu profesi ya disebut juga dengan seorang yang profesional. Kenapa dia profesional? Dia menekuni profesi dengan baik ya. Jadi setiap bidang profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, memiliki kode etik ya, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus. Contohnya apa? Contohnya dokter ya. Dia memiliki kode etik tertentu. Maksudnya apa, Bu? Dia memiliki batasan-batasannya kepada pasien, batasan cara menangani pasien, batasan cara memberi obat pasien dengan baik, itu kan? Nah, jadi tiap dokter memeriksa pasien tidak sembarangan, ya, ada batasannya. Ya, contohnya nih, dokter kandungan, ya kan? Dokter kandungan banyak laki-laki, benar nggak? Jarang yang perempuan ya. Nah, dia memeriksa kandungan ibu, ada batasannya, ada kode etiknya yang dia pegang, jadi harus, ya. Tuh. Selanjutnya dokter juga mempunyai proses sertifikasi dan juga mempunyai
lisensi yang khusus. Paham ya? Contoh lagi misalnya apa? Pengacara, ya. Tuh, jadi ada kode etik, ada sertifikasi lisensi yang khusus. Apalagi contohnya polisi, ya Pak Polisi. Pak Polisi menilang seseorang itu emang ada kode etiknya. Kok polisi menilang? Emang dia sekolah ya kan? Nah, dia sekolah, dia belajar bagaimana cara menenangkan, mendamaikan masyarakat yang ribut, bagaimana cara apa istilahnya supaya masyarakat tidak dapat sanksi, ya supaya masyarakat patuh terhadap aturan pemerintah, aturan lalu lintas. Dia sudah belajar. Dia menilang seseorang itu ada batasannya, ya kan? Memang ada lisensi yang khusus, ya, memang ada surat untuk dia menangani di lapangan, ya, menilang, ya kan, menindaklanjuti, kan? Oke, paham ya? Paham. Oke. Apalagi contohnya guru. Nah, ya guru ya. Guru itu ada kode etiknya, boleh marah ke siswa, tapi ada batasan batasan. Kalau siswanya salah, ya kan, beritahu, ya kan. Tapi ada batasan. Siswa dekat dengan guru ya boleh, tapi ada batasan, ya kan. Siswa bercanda dengan guru ya boleh pada saat jam-jam tertentu atau pada saat di luar jam pelajaran boleh, tapi ada batasan. Itu namanya profesi dan kode etiknya, ya. Paham ya? Oke, selanjutnya ya. Profesional, ya. Seorang yang bekerja secara profesi disebut seorang profesional. Apa itu profesional? Nah, lebih lengkapnya lagi ya, perhatikan ke depan poin-poinnya. Profesional adalah sikap para pelaku seorang profesi yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan, kemudian ditujukan atau diterapkan untuk menunjang tinggi komitmen terhadap profesinya. Jadi seorang profesional perlu ada komitmennya, ya. Komitmen itu yang menunjang, ya, dia menjadi seorang profesional. Nah, selanjutnya, ya. Jadi dalam kaitannya dengan profesi, ya kan, etika menjadi aturan atau panduan dalam berperilaku ketika melaksanakan pekerjaan agar tercipta ketentraman. Jadi ya, seorang profesional, ya kan, tuh, ada etika, ya. Jadi seorang bekerja ada etikanya, ya. Siswa pun ada etika siswa ke guru, ya kan? Etika guru ke siswa, etika guru sama guru, semua ada etika. Tujuannya itu apa? Agar tercipta keteraturan dan ketentraman, ya. Oke, selanjutnya apa sih itu etika profesi? Nah, ya, jadi seorang profesi punya etika, ya. Ia menuntut etika, ya. Di sini etika profesi merupakan apa? Suatu nilai-nilai, norma-norma dalam berperilaku, ya, yang berlaku di lingkungan kerja atau lingkungan profesinya, ya, di mana dia harus menaati sebagai tanggung jawab profesional, ya. Oke, selanjutnya kode etik. Nah, kode etik, ya, lebih jelas lagi, kode etik profesi itu merupakan pedoman tingkah laku, ya, berupa norma-norma yang dibuat oleh suatu organisasi profesi, ya, kemudian harus ditaati, ya, oleh setiap anggota profesinya dalam menjalankan tugasnya di masyarakat. Dari dokter, apalagi dari pengacara, polisi, guru, dia punya kode etik profesi, ya kan? Tuh. Dan bagaimana cara menjalankan pada masyarakat, ya, supaya tercipta keteraturan dan ketentraman. Oke, ya, paham ya? Oke. Pengertian profesi manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Ya, oke, pengertiannya profesi dalam bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis itu adalah apa? Jenis pekerjaan yang menuntut keahlian dan keterampilan di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Oke, oleh karena itu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipilih oleh sembarang orang, ya. Sudah jelas di awal kan? Polisi, gua udah bisa nilang selain polisi, emang dia ada perintah untuk menilang, untuk menyangsi orang-orang
Jadi seorang profesi itu tidak bisa dipegang oleh sembarang orang karena profesi membutuhkan persiapan pendidikan dan pelatihan khusus ya untuk menjadi guru. Ya emang itu sekolah ya kan untuk menjadi seorang guru, kuliah dulu, dokter juga ya sekolah kuliah jadi seorang dokter. Gitu jangan dengan polisi ya, dia memiliki pendidikan dan pelatihan khusus. Paham ya? Paham? Selanjutnya ya seperti yang disampaikan di awal ya, ibu akan membentuk kelompok ya, membentuk kelompok kalian menjadi 3 kelompok. Coba bentuk kelompok dulu. Oke sudah? Oke, 3 kelompok ya. Kalau ada beda ya, saya jelaskan di awal, ibu akan membagikan LKPD ya, yang kalian kerjakan secara berkelompok ya. Oke, kita jalan masing-masing. Silakan baca dulu LKPD-nya. Baca langkah kerja atau langkah kegiatan ya kan. Diskusikan secara bersama-sama, secara gotong royong ya kan. Ibu kasih waktu selama 20 menit. Oke, kalau sudah selesai, kan? Sudah ibu diskusikan dari awal ya. Maju ke depan, presentasikan hasil kerja kelompok kalian buat kelompok. Oke, kelompok pertama, kelompoknya Suci, ya, siap ya? Dipersilakan untuk maju, silakan. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dan duduk tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, ya. Oke ya. Oke. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan. Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Silakan. Baiklah teman-teman, itulah hasil dari presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu ya. Oke, kelompok 3 silakan maju. Diskusikan hasil. Oke. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangan dulu. Oke ya. Selesai diskusi kelompok kita pada hari ini ya. Silakan berikan kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini ya. Sudah bisa ya? Oke, coba kelompok 1 kasih kesimpulan. Oke, silakan Maya. Kesimpulan materi pada hari ini yaitu analisis SWOT merupakan alat yang penting dalam strategi untuk membantu perusahaan mengidentifikasi faktor ekonomi eksternal yang mempengaruhi kinerja dan pertumbuhan suatu bisnis. Oke, tenang dulu semuanya, kelompok 1. Semangat Maya ya. Kelompok 2 silakan bisa memberikan ya kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Silakan. Kasih kesimpulan. Dari apa yang kami diskusikan, kami menyimpulkan materi pada hari ini bahwa analisis SWOT mempunyai tujuan membantu perusahaan mencanangkan strategi bisnis berdasarkan faktor-faktor yang ada seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Siapa ingin menyimpulkan materi hari ini? Silakan dibaca. Kesimpulan materi pada hari ini yaitu profesi di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis merupakan jenis pekerjaan yang menuntut keahlian, keterampilan di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Dan pekerjaan di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis adalah sebuah aktivitas yang
dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan hidup, serta wirausaha di bidang bisnis dan manajemen merupakan kegiatan usaha bisnis yang dilakukan secara mandiri, di mana pelaku usaha bertanggung jawab atas segala sumber daya dan upaya. Oke, terima kasih. Tangan dulu untuk nomor 3. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang dimiliki seseorang dengan keterampilan khusus, pengetahuan tertentu dan pengalaman, dan juga profesi itu punya etika dan kode etik tertentu. Itu juga dengan pekerja. Apa itu pekerja? Seseorang beraktivitas mendapatkan hasil untuk meningkatkan taraf hidupnya Dan wirausaha, apa itu wirausaha? Seorang pengusaha yang mampu mengerjakan bisnisnya secara baik sesuai dengan pengetahuan yang dia miliki. Jadi dia juga memiliki peluang usaha yang besar. Itu kesimpulan materi kita pada hari ini. Oke, silakan nih per kelompok kasih refleksi kalian dalam pembelajaran pada hari ini. Coba kelompok 1 refleksinya apa? Refleksi pembelajaran pada hari ini kelompok 1. Apa refleksinya? Silakan Suci. Refleksi menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Pembelajaran materi hari ini di mana ibu guru menjelaskan materi secara detail dan saya bisa mencerna materi hari ini dengan baik, serta bersama teman-teman dapat bekerja sama dengan baik dalam mendiskusikan suatu tugas kelompok. Oke, terima kasih Suci. Tepuk tangan dulu Suci. Kelompok 1 bisa merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Silakan kelompok 2 siapa? Oke, Liana silakan. Refleksi menurut saya pembelajaran hari ini cukup membuka wawasan, di mana kami bisa saling bekerja sama dalam diskusi kelompok dan saling menanggapi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2 Liana. Kelompok 3 siapa yang memberikan refleksi pembelajaran pada hari ini? Silakan Liana. Menurut saya refleksi pembelajaran hari ini kami sudah bisa memahami apa itu profesi dan profesi dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis, serta kami dapat memahami strategi dalam bisnis. Terima kasih. Tepuk tangan